Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep aspek legal pelayanan lansia dan mempertahankan kemampuan ADL pada lansia serta gangguan personal hygiene. Yang di sini kami dari kelompok 2 beranggota 3 orang. Yang pertama Amanda Putri, yang kedua Kuspita, yang ketiga saya sendiri Riko Handika Pratama. Selanjutnya personal hygiene pengertiannya yaitu personal hygiene atau kesehatan pribadi adalah upaya individu dalam memelihara kebersihan diri yang meliputi kebersihan rambut, telinga, gigi dan mulut, kuku, dan kebersihan dalam berpakaian dalam meningkatkan kesehatan yang optimal. Dan pentingnya hygiene personal yaitu personal hygiene seperti merawat kuku merupakan salah satu aspek penting dalam mempertahankan perawatan diri karena sebagai kuman dapat masuk ke dalam tubuh melalui kuku yang kotor dan panjang. Selanjutnya, klasifikasi personal hygiene, yaitu hygiene personal merupakan salah satu tindakan keperawatan dasar yang rutin dilakukan oleh perawat setiap hari di rumah sakit. Tindakan tersebut meliputi sebagai 1. Perawatan kulit, kepala, dan rambut serta seluruh tubuh. 2. Perawatan mata. 3. Perawatan hidung. 4. Perawatan telinga. 5. Perawatan gigi dan mulut. 6. Perawatan kuku, tangan, dan kaki. 7. Perawatan genitalia. Dan yang terakhir, perawatan tubuh atau memandikan. Selanjutnya, di sini ada etiologi patifisiologi. Etiologinya yaitu menurut Tarwoto dan Watona tahun 2000, penyebab kurang perawatan diri adalah kelelahan fisik, penurunan kesadaran, dan selanjutnya menurut Depkes 2002 sampai 2020, penyebab kurang perawatan diri yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Patofisiologinya terdiri yaitu gangguan integritas kulit, gangguan mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, gangguan fisik pada kuku. Selanjutnya, manifestasi klinis yaitu terdiri dari fisik yang meliputi kulit kepala kotor dan rambut kusam atau acak-acakan. Hidung kotor, telinga juga kotor. Gigi kotor disertai mulut bau, kuku panjang dan tidak terawat. Badan kotor dan pakaian kotor, penampilan tidak rapi. Yang kedua, psikologis terdiri dari 3, yaitu malas, tidak ada inisiatif, menarik diri, isolasi, merasa tidak berdaya, rendah diri, dan hina. Selanjutnya sosial terdiri ada 3, interaksi kurang, kegiatan kurang, tidak mampu berperilaku sesuai norma, misalnya yaitu cara makan berantakan, buang air besar, atau kecil sembarangan, tidak dapat mandi atau tidak dapat berpakaian sendiri. Selanjutnya, ini adalah manfaat ADL. Manfaat mempertahankan activity of daily living atau disebut dengan ADL pada lansia dapat dirasakan secara fisiologis, psikologis, dan sosial. Manfaat fisiologis, manfaat psikologis, manfaat sosial. Selanjutnya mempertahankan activity daily living atau disebut dengan ADL. Langkah-langkah mempertahankan activity of daily living yaitu ADL pada lansia. Yang pertama latihan kepala dan leher, yang kedua latihan bahu dan lengan,
yang ketiga latihan tangan, yang keempat latihan punggung, dan kelima latihan paha, latihan pernapasan, yang terakhir latihan muka. Selanjutnya, ya ini bisa kita lihat di PPT, yaitu jenis olahraga atau latihan, teknik dan cara berlatih, olahraga atau latihan fisik yang membahayakan lansia. Ini latihan terhadap lansia, yaitu pekerja rumah dan berkebun, jalan kaki, berenang, dan lompat tali. Teknik dan cara berlatih, pernapasan warming up, latihan inti, pendinginan, dan atau disebut cooling down. Ini olahraga atau latihan fisik yang membahayakan lansia terhadap lansia. Yang pertama sit up dengan kaki lurus bisa membuat tulang lansia goyah, meraih ibu jari kaki dan mengangkat kaki, melengkupkan kaki punggung, itu sangat membahayakan terhadap lansia. Selanjutnya, ini hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam menjalin hubungan dengan lansia. Hal-hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dalam menjalin hubungan dengan lansia, yaitu lingkungan atau fisik dan psikologis, interview, sikap perawat, perasaan, nilai, dan kepercayaan. Yang terakhir, klien. Konsep asuhan keperawatan yaitu meliputi pengkajian. Apa itu pengkajian? Pengkajian perawat tentang bibir, gigi, mukosa mulut, gusi, langit, dan lidah klien. Perawat memeriksa semua daerah ini dengan hati-hati tentang warna, hidrasi, tekstur, dan lukanya. Klien yang tidak mengikuti praktik higien mulut yang teratur akan mengalami penurunan jaringan gusi yang meradang, gigi yang hitam, atau khususnya sepanjang margin gusi. Karis gigi, kehilangan gigi, dan holitasi. Rasa sakit yang dilokalisasi adalah gejala umum dari penyakit gusi atau gangguan gusi tertentu. Infeksi pada mulut melibatkan organisme seperti Treponema pallidum, Neisseria gonorrhea, virus herpes, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jika klien atau pasien hendak memperoleh radiasi atau kemoterapi, sangat penting mengumpulkan data dasar mengenai keadaan rongga mulut klien. Hal ini berfungsi sebagai dasar untuk perawatan preventif bagi klien yang saat mereka melewati pengobatan. Selanjutnya, ini adalah lanjutan dari pengkajian yang selanjutnya riwayat keperawatan. Tanyakan tentang pola kebersihan individu sehari-hari, sarana dan prasarana yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi higien personal individu, baik faktor pendukung maupun faktor pencetus. Ini meliputi pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan baik, kembali lagi ke tadi, IT. Pada pemeriksaan fisik, kaji higien personal individu mulai dari ekstremitas atau sampai ke bawah, dari kepala, dari rambut sampai ke kaki. Selanjutnya, ini adalah diagnosa keperawatan. Diagnosis keperawatan umum untuk klien masalah. Perawatan higien adalah definisi perawatan diri, atau lebih lanjut, diagnosis tersebut sebagai menjadi 4 Cozier 2004, yaitu defisit perawatan diri seperti makanan, defisit keperawatan diri mandi, atau hygiene, defisit keperawatan diri berpakaian atau berhias, defisit keperawatan diri atau eliminasi, dan diagnosis umum lainnya yang muncul gangguan integritas kulit dan gangguan citra tubuh. Ini adalah perencanaan dan evaluasi. Penyusunan rencana keperawatan untuk klien atau
pasien yang membutuhkan hygiene mulut termasuk mempertimbangkan pilihan, status emosional, sumber daya ekonomi, dan kemampuan fisik klien. Perawat harus membina hubungan yang baik dengan klien untuk membantu praktik hygiene mulut. Beberapa klien sangat sensitif tentang kondisi mulut mereka dan enggan membiarkan orang lain merawat. Dalam banyak kasus, klien seperti yang terkena diabetes dan kanker tidak sadar bahwa mereka berisiko penyakit gigi dan periodontal dan karenanya memerlukan pendidikan ekstensif atau pendekatan terlebih dahulu. Mungkin itu saja dari presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada salah, saya mohon ampun kepada Tuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om. Tim. Ya, tidak terikut tadi tuh. Udah meh. Nem tuh di mana pencet kok, Beb? Coba kamu kirim ke aku, Beb. Lah udah masih Ini record. dipencet lagi. Ini masih ke-record ini. Berhentinya? Tekannya Dimatikan tadi. dulu recordnya.